Masuk ke Baros ini bukan berupa kerajaan, tapi masyarakat perdagangan sambil menyebarkan agama Islam sehingga mereka tertarik dengan perilaku para ulama dari Arab itu ya yang berdagang sehingga mereka tertarik masuk Islam ya, menikahkan anaknya dengan para pedagang itu berkembang biak beranak dan menjadi masyarakat Islam itu abad ke-7 ya menjadi masyarakat Islam. Kemudian mereka banyak pertanyaan karena kewalahan maka mereka pulang ke Arab mengajak para ulama-ulama. Nah, itu para pedagang mengajak para ulama untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia itu di Sumatera. Teori masuknya Islam ke Indonesia yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia. Teori Gujarat mengatakan agama Islam masuk ke Indonesia saat abad ke-13. Islam disebutkan datang dari para pedagang daerah Gujarat, India. Teori ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa saat itu Indonesia menjalin hubungan perdagangan yang baik dengan orang-orang Gujarat. Kemudian teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori masuknya Islam yang baru-baru ini muncul. Teori ini merupakan sanggahan dari teori Gujarat. Pada teori ini disebutkan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Ya. Jadi awal Islam. Ya. 6 abad lebih lama dari teori Gujarat yang mengatakan 13. Orang yang membawa agama Islam ke Indonesia adalah orang-orang dari Arab. Ya. Ya itu tadi ini ya seperti Hamzah Fansuri itu ya abad ke-7. Jadi kalau saya cocok yang teori Mekah. Teori Persia. Teori Persia memiliki anggapan yang sama tentang waktu masuknya Islam yaitu abad ke-13. Padahal abad 13 sudah mulai ada kerajaan. Namun perbedaannya teori Persia beranggapan Islam datang dari Persia. Hal ini disebabkan oleh adanya persamaan budaya Islam di Indonesia dengan di Persia. Seperti contoh peringatan 10 Muharram sama di Persia juga ada. Ya, itu terserah. Tapi yang jelas memang kalau di Indonesianya itu kalau di Sumatera Baros itu tahun abad ke-7 dan itu bukan kerajaan. Ini menunjukkan bahwa Islam masuk bukan tidak bersifat keras, tidak peperangan dengan simpatinya para pedagang. Kemudian cara penyebaran agama Islam di Indonesia ada yang dengan berdagang, ada yang melalui kultural, ada yang melalui pendidikan, ada yang kekuasaan politik. Ya ini yang belakangan. Ya, yang pertama berdagang. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dengan dagang dengan orang-orang Arab. Jadi orang Arab melalui berdagang dengan orang-orang Melayu Malaysia, kemudian ke Selat Malaka.